Eternal Secret King, Chapter 506. Bab 506, Membentuk Inti Emas. Su Zimo menyimpan tas penyimpanan Liang Hang dan yang lainnya. Meskipun Changlang dan yang lainnya adalah Golden Core sebelum kematian mereka, mereka sekarang sudah mati dan tubuh mereka lemah. Menyulam api iblis dari ujung jarinya, Su Zimo membakar kelima mayat menjadi abu dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak. Setelah menyelesaikannya, Su Zimo kembali ke kediamannya. Dia ingin membuat terobosan di halaman ini. Peluang diperlukan untuk terobosan bidang kultivasi utama. Itu adalah perasaan misterius dalam kondisi mental seseorang, mirip dengan adrenalin. Pada saat itu, jika Su Zimo melakukan perjalanan panjang kembali ke puncak etiril, kemungkinan besar dia akan kehilangan waktu dari kesempatan berharga itu. Selain itu, dia benar-benar tidak bisa memikirkan tempat yang lebih berarti daripada di sini untuk melakukan terobosannya. 8 tahun yang lalu, di halaman yang tidak pantas ini, di bawah pohon bunga persik yang sedang mekar sekarang, Su Zimo mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar dan memahami Dao dalam semalam, memasuki jalur kultivasi. Dalam hatinya, tempat ini lebih berarti daripada surga manapun di luar sana. Membentuk inti bukanlah prestasi kecil dan seseorang tidak boleh diganggu sama sekali. Tak berani gegabah, Su Zimo mulai membentuk formasi. Tanpa istirahat sama sekali, dia membuat banyak formasi di sekitar tempat tinggalnya, tidak hanya ada formasi pendukung, bahkan ada formasi ilusi, perangkap dan pembunuhan. Satu demi satu, formasi saling terkait. 3 hari kemudian, formasi sudah siap sepenuhnya. Mengaktifkan, teriak Su Zimo dengan lembut dan pendaran cahaya yang berbeda-beda menyala di sekitar kediaman saat pola formasi misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul. Formasi ilusi didirikan di perimeter terluar. Itu menciptakan tempat tinggal ilusi yang tampaknya tidak berbeda dari sebelumnya di luar dan tidak akan menarik perhatian. Namun, pada kenyataannya, ada rune yang terkonsentrasi di dalam formasi ilusi yang bersinar terang seperti siang hari. Sesampainya di bawah pohon bunga persik, Su Zimo mengambil posisi teratai dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia telah bekerja tanpa lelah selama 3 hari terakhir untuk membentuk formasi sebesar itu dan telah menghabiskan banyak energi juga. Su Zimo harus menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Lama kemudian, dia secara bertahap menstabilkan dan menamparkan tas penyimpanannya, menyebabkan jutaan batu roh tingkat tinggi tumpah keluar dan membentuk gunung kecil. Berkat bengkel senjata Mo Spirit, Su Zimo berhasil mendapatkan sejumlah besar batu roh di ibu kota Zou Agung dan itu cukup baginya untuk mencoba pembentukan inti. Ledakan, gelombang besar melonjak di dalam lautan roh dan tiannya. Cahaya ilahi bersinar di mana-mana saat kirohnya melonjak ke udara. Melalui gundukan batu roh, kiroh tak berujung memasuki tubuh Su Zimo terus-menerus. 9 meridian roh muncul dan berkedip-kedip, mirip dengan 9 sungai panjang yang melonjak tanpa henti sebelum menyatu ke lautan roh dan tiannya. Laut roh mirip dengan jurang maut, menyedot energi roh yang masuk tanpa henti dan membentuk pusaran raksasa dengan kekuatan menakutkan yang berputar dan menyusut tanpa henti. Formasi inti adalah titik perbedaan terpenting dalam jalur kultivasi seseorang. Baik itu keabadian atau kultivasi iblis, mereka harus melewati celah ini. Dari kondensasi ki kependirian yayasan dan akhirnya ke inti emas, para pembudidaya menjalani proses pelatihan ki mereka, mencairkannya dan akhirnya memadatkannya menjadi inti. Dari gas menjadi cair dan akhirnya padat, setiap transformasi merupakan lompatan kualitas. Dari situ, terlihat bahwa fondasi inti emas masih berupa kiroh. Namun, itu hanya dibangun dari transformasi yang terus-menerus dan bertahap. Hampir semua pembudidaya mengerti seperti apa prosesnya. Itu adalah proses ekstraksi, kondensasi, dan kompresi yang tidak pernah berakhir. Seiring dengan waktu, seseorang dapat mengubah kiroh awal menjadi inti emas yang kokoh dan menyelesaikan transformasi. Namun, sepanjang sejarah, ada banyak kultivator, namun kurang dari 1 dari 10.000 mampu membentuk inti. Apa alasannya? Mengapa masih ada orang yang gagal meskipun prosesnya mudah dan jelas? Itu adalah logika sederhana untuk dipahami, peningkatan kualitas kiroh seiring dengan kultivasi seseorang secara alami akan mengarah pada peningkatan kekuatan. Namun, mengapa umur seseorang diperpanjang selama ratusan tahun setelah inti terbentuk? Pada kenyataannya, alasan untuk itu adalah rahasia sebenarnya di balik pembentukan inti, untuk memahami kehidupan. Jika seseorang ingin membentuk inti, mereka harus memahami arti sebenarnya di balik Dao inti. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk membebaskan diri dari batasan langit dan bumi dan memperpanjang umur mereka. Alasan perpanjangan umur adalah karena tingkat pemahaman mendalam yang baru. Kebijaksanaan yang sering dibicarakan umat Buddha mengacu pada pemahaman Dao dan pencerahan, memungkinkan seseorang untuk melampaui hidup dan mati, berubah menjadi makhluk suci. Itu adalah semacam pemahaman pada tingkat baru dan mengacu pada kebijaksanaan tertinggi. Apa kebenaran di balik Golden Core? Ada 2 sisi untuk segalanya. Itu sama untuk hidup, sebuah batu yang diam tidak hidup dan juga tidak ada sungai yang mengalir. Keadaan hidup yang paling mendasar dan alami hanya diwujudkan melalui kombinasi keheningan dan gerakan. Keberadaan kehidupan adalah aktivitas. Gerak adalah cara untuk merepresentasikan kehidupan sedangkan keheningan adalah cara untuk memelihara kehidupan. Sebenarnya, pembentukan inti emas adalah proses yang lahir dari ketiadaan dengan menanamkan keheningan menjadi gerakan. Pertama-tama, kiroh tidak ada di dalam tubuh seseorang. Namun, setelah bertahun-tahun kultivasi untuk munculnya aliran kiroh, kemudian secara bertahap dapat tumbuh lebih kuat dan berubah menjadi bentuk cair yang dapat mengalir melalui 8 meridian dengan kekuatan yang kuat. Akhirnya, itu akan mengalir ke laut dan kembali ke dantian, membentuk inti emas yang diam dan diam. Hal-hal akan terjadi secara alami dan logis. Pada saat itu, hidup akan mengalami perubahan kualitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan menjalin gerakan dan keheningan untuk memadatkan inti emas dan memelihara kehidupan, umur seseorang dapat diperpanjang. Pertama-tama, hidup adalah sesuatu yang dihasilkan dari ketiadaan. Akhirnya, itu akan memasuki tidur abadi setelah semangatnya. Menghasilkan sesuatu dari ketiadaan, memasuki keheningan demi gerakan itulah interpretasi kehidupan. Sebenarnya, pembentukan inti adalah pemahaman tentang salah satu ketidakjelasan kehidupan dan dengan demikian, memperoleh perpanjangan umur. Itulah arti sebenarnya dari pembentukan inti. Begitu seseorang menciptakan inti emas, umur seseorang tidak akan ditentukan oleh alam. Itu adalah mantra pembentukan inti yang paling terkenal dan juga mengisyaratkan esensi sejatinya. Untuk penggarap pendirian yayasan, kemungkinan mereka memadatkan inti emas lebih dari 80% selama mereka membuka 5 meridian roh. Meski begitu, masih ada orang yang gagal. Mereka tidak gagal dalam pembentukan inti, tetapi dalam memahami makna sebenarnya di balik pembentukan inti. Sepanjang sejarah, generasi dan generasi senior dan pendahulu mewariskan pengalaman pribadi mereka menerobos ke ranah Golden Core.
Namun, Dao adalah sesuatu yang tidak berwujud. Itu tidak dapat dijelaskan dengan jelas, disentuh atau dilihat, bahkan jika seseorang tahu apa yang sedang terjadi, itu tidak berguna. Satu-satunya cara bagi mereka untuk melampaui kefanaan dan keluar dari cetakan mereka adalah melalui pemahaman pribadi. Seiring berjalannya waktu, aura Suzimo menjadi semakin menakutkan saat rambut hitamnya berayun lembut tanpa angin. Umurnya diperpanjang tanpa henti, 200 tahun. 300 tahun, 500 tahun. Pemahaman Suzimo tentang formasi inti tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tanpa sadar, kehidupan lain di halaman terpengaruh. Di belakangnya, pohon bunga persik diselimuti oleh Dao yang tak terlihat dan tumbuh. Batangnya bertambah tebal dan cabang-cabangnya memanjang. Satu demi satu, kuncup merah muda bermekaran dalam sekejap mata. Kelopak tersebar di sekitar Suzimo. Seketika, kelopak-kelopak yang berserakan tumbuh menjadi bunga-bunga baru dan seluruh prosesnya menjadi misterius, mirip dengan mimpi. Pohon persik bergoyang lembut. Jika Suzimo membuka matanya sekarang, dia akan dapat merasakan bahwa pohon bunga persik memancarkan emosi kegembiraan. Itu telah mendapatkan perasaan. Eternal Secret King, Chapter 507. Bab 507, Inti Emas selesai. Ombak mengamuk dengan ganas di dalam lautan roh dantian, bersinar dengan pancaran ilahi. Dua Tao yang sangat berbeda dari makhluk abadi dan iblis terus-menerus berkonflik di dalam dantian. Api dan air, dua energi yang sangat berbeda, juga berbenturan di dalam dantian. Situasi Suzimo saat ini agak unik. Dia mengatur langkah pertama untuk memahami esensi sebenarnya dari pembentukan inti dan memperpanjang umurnya. Namun, karena ada dua energi yang sangat berbeda yang berbenturan, inti emasnya belum terbentuk. Situasi seperti itu jarang terlihat sepanjang sejarah dan seseorang harus mengalami bahaya yang sangat besar. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi selama benturan dua energi yang berbeda, dantiannya akan pecah di tempat dan fondasinya akan hancur seluruhnya. Saat ini, api dan air terus-menerus terjalin di dalam tubuhnya. Kedua kekuatan ini tidak dapat didamaikan. Dengan setiap bentrokan, akan ada sentakan keras di dantian, mengeluarkan suara yang menggelegar. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat menakutkan akan melonjak melalui semua anggota tubuh dan organnya. Untuk pembudidaya normal, dampak dari kekuatan itu sangat merusak. Jika mereka dalam posisi ini, tulang dan tendon mereka akan patah sementara organ mereka akan meledak bersamaan dengan tubuh mereka menjadi kabut darah. Namun, dari semua hal, Suzimo adalah seseorang yang melakukan kultivasi keabadian dan iblis. Lebih jauh lagi, teknik kultivasi iblisnya adalah Supreme Demon klasik yang dapat mengubah dunia dan ciptaan, menempa tubuh yang menakutkan melebihi apapun. Tubuhnya mirip dengan perkakas tanpa henti yang bisa mengalami semua kemunduran. Dia pantang menyerah saat kekuatan api dan air bentrok melawannya. Seiring waktu berlalu, Kiroh memasuki tubuhnya tanpa henti. Ditambah dengan fakta bahwa dia berada di ranah pendirian yayasan ekstrim yang legendaris, dua energi yang berbeda naik tanpa henti. Pada saat yang sama, bentrokan antara kedua energi juga semakin intens. Bang, bang, bang. Poni keras bahkan bergema dari dalam tubuh Suzimo. Kemudian, dengan setiap bentrokan, tubuh Suzimo akan tersentak dan dia akan mengerutkan kening dengan ekspresi kesakitan. Pada saat itu, hal paling rasional yang harus dilakukan untuknya adalah menghentikan upaya pembentukan intinya. Namun, ekspresi Suzimo tegas dan dia tidak goyah sama sekali. Dia percaya pada tekadnya. Jika dia bisa menenangkan pikiran monyet, mengendalikan kuda jingkrak dan menaklukkan naga dan harimau, mengapa dia tidak bisa menaklukkan dao api dan air juga? Dia juga percaya pada Daiyue dan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Dia yakin bahwa tubuhnya akan mampu menahan dampaknya. Ledakan, ledakan. Waktu perlahan berlalu. Frekuensi bentrokan antara dua energi mereda. Namun, setiap bentrokan sekarang lebih menakutkan dengan akumulasi kekuatan dan dampaknya bahkan lebih mengerikan. Puff, satu demi satu, bekas luka berdarah yang mengerikan muncul di tubuh dan wajah Suzimo. Dagingnya terbelah dan ada kabut darah di sekelilingnya. Itu menyakitkan. Setiap inci daging terasa sangat sakit dan menyerang sarafnya. Dampaknya adalah sesuatu yang datang dari dalam. Pertama, itu bertabrakan di dalam dantian. Selanjutnya, itu meledak dan beriak melalui organ, meridian, tendon, tulang, dan dagingnya. Hampir seketika, Suzimo berkeringat dingin. Seolah-olah bisa merasakan rasa sakitnya, pohon bunga persik di belakangnya bergoyang lembut dan cahaya merah muda melayang ke bawah, mirip dengan cahaya bulan yang jatuh dengan lembut. Cahaya jatuh dan menghilang menjadi bintik-bintik, menari di udara seperti roh sebelum melonjak ke luka Suzimo dengan kekuatan hidup yang hidup. Sejujurnya, kekuatan titik cahaya itu tidak kuat. Namun, hanya itu yang bisa dilakukan oleh pohon bunga persik. Ketika dua energi di dalam dantiannya beristirahat sejenak, teror tubuh Suzimo muncul sekali lagi. Dengan ledakan, ki darahnya melonjak dan meraung seperti tsunami, membasuh lukanya. Inti batinnya bergejolak secara gila-gilaan dan ki iblis menyebar. Kekuatan generasi diri yang luar biasa memperbaiki organnya dan menghubungkan tendon, tulang, dan garis meridiannya. Setelah robek, mereka beregenerasi dan mengubah energi di organnya menjadi lebih murni, membuat tendonnya lebih lentur dan tulangnya semakin kuat seperti senjata. Tubuhnya mengalami baptisan lagi. 9 meridian roh Suzimo juga meluas. Awalnya, energi roh di meridian rohnya hanya bisa dibandingkan dengan aliran arus sungai. Namun, meridian rohnya yang diperluas menjadi lebih luas dan energi rohnya menyembur lebih ganas dibandingkan dengan sungai besar yang mengalir ke laut. Ledakan. Saat luka dalamnya pulih, dua energi yang berbeda bentrok sekali lagi dan menghasilkan ledakan keras. Tubuh Suzimo bergetar. Itu adalah jenis rasa sakit yang menyerang tulangnya dan hampir membuatnya pingsan. Suzimo tahu bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Jika dia mundur pada saat ini, dia akan menderita kesulitan dan rasa sakit yang lebih besar di masa depan untuk upaya pembentukan inti berikutnya. Tidak ada yang bisa mematahkan tekad Suzimo. Laut rohnya memadat terus-menerus, menyusut, berubah, dan naik. Hantu ilusi dari inti emas muncul samar-samar. Energi roh tak berujung melonjak menuju inti emas ilusi itu, memungkinkannya berubah menjadi jasmani dan lebih kencang. Inti dalam iblis terkondensasi di dada Suzimo. Di sisi lain, Golden Core yang abadi berputar 1 inci di bawah angkatan lautnya di dalam dantiannya, bersinar dengan cahaya keemasan dalam bentuk bulatnya. Terhadap naungan emas yang mempesona itu, organ, darah, daging, tulang, sumsum, dan meridian Suzimo bersinar dengan transparansi yang menyinari. Suzimo duduk di bawah pohon persik dengan tubuh transparan dan tanpa celah, memancarkan aura abadi yang sangat halus. Dia seperti raja abadi yang tak tertandingi yang telah turun, memandang rendah dunia dan mengejutkan masa. Dengan melangkah ke alam inti emas, membebaskan diri dari kekangan langit dan bumi dan memperpanjang umur seseorang, juga akan ada perubahan dalam sikap seseorang saat mereka melampaui kefanaan.
Suzimo sekarang benar-benar memiliki aura keabadian. Ekspresinya menjadi tenang secara bertahap. Pada titik terobosannya ini, dia telah melewati tahap yang paling berbahaya dan sulit. Apa yang tersisa baginya untuk mewujudkan inti emas ilusi sebelum menstabilkannya? Pohon persik bergoyang dan kelopaknya jatuh dengan sedikit kegembiraan juga. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Suzimo bergidik dan inti emas terbentuk di dantiannya. Itu tidak bisa dihancurkan dan murni, memancar dengan kilau yang luar biasa. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari dalam tubuh Suzimo, seolah-olah naga sejati kuno raksasa sedang bangkit. Tiba-tiba, mata Suzimo awalnya tertutup. Namun, dia tiba-tiba merasakan penglihatannya kabur dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Awan gelap mendung dan kilat menyambar saat guntur bergemuruh. Langit runtuh dan membentuk serangkaian air mata. Badai api apokaliptik menghujani dan semua makhluk hidup menangis dengan sedihnya. Di hadapan energi yang dapat menghancurkan semua kehidupan ini, ekspresi Suzimo pucat dan dia merasa bahwa dia sangat tidak penting. Bahkan Nascent Souls dan Void Reversions akan menemui kematian, apalagi Golden Chorus. Bang, ledakan, ledakan, tiba-tiba, langit dan bumi bergemuruh. Setan kuno yang sangat besar turun dengan aura yang menakutkan dan 4 kaki yang mirip dengan pilar yang menembus surga. Berdiri di tengah laut yang gelap dan dalam, ia tidak bergerak dan menekan gelombang yang mengamuk. Armornya yang kuat membawa cakrawala yang rusak dan menyelimuti dunia, memblokir arus kosong yang sangat besar sambil melindungi semua makhluk hidup. Itu adalah binatang iblis berbentuk kura-kura. Suzimo belum pernah melihat binatang sebesar itu. Dipenuhi dengan aura perubahan, sepertinya telah melintasi pasir waktu dari zaman kuno dan muncul di dunia. Pola misterius terukir di cangkangnya, membentuk rune yang tidak jelas yang seolah-olah bisa memahami dunia dan rahasia di balik asal-usul alam semesta. Memfokuskan pandangannya, Suzimo menyadari bahwa matanya perih dengan rasa sakit yang tak tertandingi dan seketika, 2 aliran air mata mengalir di pipinya dan dia pusing. Terkejut, Suzimo buru-buru menutup matanya. Eternal Secret King, Chapter 508. Bab 508, Fenomena Ganda. Melawan kilatan petir dan gemuruh guntur, kura-kura membawa langit yang pecah dan menenangkan gelombang yang mengamuk dengan keempat kakinya, melindungi semua makhluk hidup. Mengangkat kepalanya, ia meraung ke langit dan cahaya ilahi memancar dari matanya dalam momentum yang tak terbendung. Pada saat itu, kura-kura ilahi adalah satu-satunya makhluk saleh di seluruh dunia. Meskipun mata Suzimo terpejam, pemandangan itu terukir dalam di benaknya tak terlupakan. Ini adalah fenomena inti emasku. Diam-diam senang, Suzimo menutup matanya dan mengingat fenomena yang dia saksikan di benaknya. Dia tidak tahu asal-usul fenomena Golden Core atau apa namanya. Mungkin, itu bahkan bisa menjadi fenomena Golden Core yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, Suzimo tahu bahwa fenomena inti emas sangatlah kuat. Paling tidak, dia belum pernah menemukan fenomena Golden Core lain yang begitu mempesona. Sebelumnya, dalam pertempuran di keluarga Sen, inti emas melepaskan pedang esensi surgawinya dan itu sudah cukup kuat untuk dapat melukai tubuh Suzimo. Namun, dibandingkan dengan fenomena inti emas yang baru saja dipahami Suzimo, itu jauh lebih rendah. Dalam perkiraannya, bahkan 10 pedang esensi surgawi tidak akan mampu menghadapi fenomena inti emasnya. Saat Suzimo memahami fenomena inti emasnya, matanya kabur sekali lagi dan kura-kura ilahi yang sebelumnya menghilang. Saat berikutnya, Suzimo tertegun. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan seketika, lingkungan berubah. Sebelumnya, langit hancur. Kali ini, bumi telah runtuh dan darah mengalir kemana-mana. Langit runtuh dan tanah tenggelam adalah bencana legenda. Ketika mereka muncul dalam penglihatan Suzimo, itu mengguncang pikirannya dan terasa sangat realistis seolah-olah dia berada tepat di tengah-tengahnya. Tanah ambruk terus-menerus, membuka jurang maut satu demi satu. Aura mengerikan muncul, gunung-gunung berjatuhan dan tanah hancur. Lava menyembur tanpa henti dengan panas yang membakar, mengalir deras di tanah yang luas dan membakar semua yang terlihat. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Mengalami tragedi apokaliptik yang ditimbulkan oleh kekuatan mengerikan dari bencana ini, Suzimo merasa pikirannya terguncang dan dia tidak bisa menenangkan diri. Apa ini? Suzimo tercengang. Berbicara secara logis, dia telah mengembangkan fenomena inti emas, mengapa fenomena lain muncul di hadapannya? Selain itu sebanding dengan fenomena sebelumnya dalam hal kekuatan. Tangisan menyedihkan dari makhluk hidup tampaknya telah membangunkan semacam keberadaan yang kuat. Tiba-tiba, makhluk hidup besar merangkak keluar dari kedalaman tanah dengan aura yang menakutkan. Itu memiliki kepala ular dan tubuh anakonda. Berwarna merah, dilapisi dengan sisik yang bertumpuk satu sama lain seperti pelat baja merah menyala. Itu adalah, mulut Suzimo sedikit terbuka. Ledakan. Sebelum dia bisa bereaksi, makhluk hidup itu melayang ke udara dan sepasang sayap besar yang menyala muncul di punggung raksasanya. Monster macam apa itu? Kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, tidak ada tanduk di kepalanya atau kaki di bawah kakinya, itu seperti Wim kuno dengan sayap. Namun, aura Wim tidak kalah dengan True Dragon. Naik di atas 9 langit, mata merah Wim mengamati tempat itu. Ketika melihat mayat tak berujung dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang terkubur di lautan api, mau tidak mau dia berteriak. Swoosh. Membuka mulutnya yang besar, Wim itu menyedot dengan marah. Semua lava panas di tanah mengalir terbalik ke mulut Wim seperti sungai yang memasuki laut. Itu menelan lahar dengan suap besar dan marah. Sisik di Wim menjadi lebih terang dan lebih merah dan nyala api di sayapnya semakin intensif. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya diselamatkan oleh Wim seorang diri. Suzimo butuh waktu lama sebelum dia bisa tenang setelah melihat pemandangan itu. Fenomena ganda. Bisakah satu orang memiliki dua fenomena yang berbeda? Menghirup udara dalam-dalam, Suzimo mengingat dan mengalami dua fenomena berbeda, memahaminya secara mendalam. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan tatapan kilat. Di belakangnya, sebuah fenomena dengan aura agung muncul. Langit hancur dan arus kosong mengalir kemana-mana saat meteor jatuh. Kura-kura ilahi berdiri di antara dunia dan menstabilkan arus kehampaan dengan anggota tubuhnya sambil mengangkat langit dengan punggungnya saat ia meraung ke langit. Segera setelah itu, di sisi lain, muncul fenomena lain. Tanah runtuh dan gunung berapi meletus, menyebabkan lahar melonjak dengan melibatkan banyak makhluk hidup. Wim muncul dari tanah dan turun ke alam fana. Kedua fenomena itu muncul bersama di belakang Suzimo dan memancarkan aura menakutkan seolah-olah bisa menampung segalanya. Pohon bunga persik itu tidak bergerak, tampak kaku karena dua fenomena itu. Lama kemudian, Suzimo menghela napas dalam-dalam dan cahaya ilahi di matanya menghilang. Secara bertahap, auranya ditarik kembali dan berkumpul di dalam dantiannya.
Dua fenomena inti emas menghilang perlahan. Kesuksesan. Su Zimo merasa senang karena berhasil menumbuhkan dua fenomena inti emas yang begitu kuat dan menakutkan. Namun, dia punya banyak pertanyaan. Apa asal-muasal fenomenanya dan apa namanya? Atau lebih tepatnya, mengapa dia bisa memunculkan dua fenomena? Mengingat dengan hati-hati, Su Zimo memikirkan tentang informasi yang telah dia baca tentang banyak sisa binatang purba dan binatang buas berdarah murni dalam buku-buku kuno. Namun, tidak satu pun dari mereka cocok dengan dua binatang setan. Mungkinkah mereka, makhluk hidup dari zaman purba yang kini telah punah? Jantung Su Zimo berdetak kencang. Jika mereka adalah makhluk hidup yang punah dari zaman purba, hampir tidak ada catatan tentang mereka di buku-buku kuno sekarang. Hanya beberapa sekte super kuno yang mungkin menyimpan sisa-sisa informasi tentang mereka. Su Zimo tidak tahu banyak tentang fenomena inti emas. Mungkin aku hanya akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik setelah memasuki medan perang kuno menengah. Bagaimanapun, medan perang kuno menengah memiliki fenomenon ranking. Itu adalah tempat di mana semua elit dunia inti emas di daratan Tianhuang berkumpul. Pembantaian antara para jenius dan bentrokan fenomena inti emas tingkat atas itu adalah pesta yang hanya milik paragon. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang. Di antara empat inti emas yang menyertai makhluk sempurna Changlang di sini, selain Sima Zi, menilai dari lencana sekte mereka, mereka sepertinya bukan berasal dari dinasti Zhou Agung. Dia mungkin bisa mencari beberapa informasi berguna dari inti emas yang mengolah pedang esensi surgawi. Su Zimo mengeluarkan tas penyimpanan orang itu dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Setelah pemeriksaan singkat, dia menarik sebuah buku kuno darinya. Ada 4 kata yang tertulis di atasnya, peringkat fenomena inti emas. Medan perang kuno perantara akan terbuka setiap 100 tahun sekali. Ini berarti peringkat fenomena akan disegarkan sekali setiap 100 tahun. Sepanjang sejarah, ada Golden Core yang tak terhitung jumlahnya yang meninggalkan nama mereka di fenomenon ranking dan disegarkan terus-menerus. Namun, tidak banyak perubahan pada 108 fenomena inti emas teratas. Secara keseluruhan, hanya sedikit lebih dari 100 fenomena Golden Core yang dapat dianggap sebagai yang kuat. Su Zimo membuka buku kuno itu. Ada banyak kata yang tertulis di atasnya, jelas bahwa seseorang telah merekamnya. Kata-kata di baris pertama adalah yang terbesar dan paling mencolok. Peringkat fenomena nomor 1, Diin, Lautan Kekacauan. Bagian depan adalah namanya sedangkan bagian belakang adalah fenomena inti emas yang dia kembangkan. Bahkan ada sebaris kata-kata kecil setelah fenomena inti emasnya menjelaskan asal-usulnya. Saat Su Zimo melihat kalimat pertama, dia terkejut. Chaos Ocean, fenomena kuno, diciptakan oleh Kaisar Manusia. Eternal Secret King, Chapter 509. Bab 509, kemunculan kembali Turtle Snake. Su Zimo melanjutkan membaca. The Chaos Ocean diciptakan oleh Kaisar Manusia menggunakan semua yang dia pelajari setelah dia memasuki alam pendirian Yayasan Ekstrim dan mengamati rahasia langit dan bumi sambil mengejar asal-usul alam semesta. Itu yang teratas di antara ribuan fenomena dan nomor 1 sepanjang sejarah. Teratas di antara ribuan fenomena dan nomor 1 sepanjang sejarah. Evaluasi yang luar biasa. Su Zimo diam-diam terkejut. Meskipun dia juga telah berkultivasi ke ranah pendirian Yayasan Ekstrim, fenomena inti emas yang dia kembangkan tidak bergantung pada jumlah meridian roh yang dia buka, tetapi pengalaman dan pemahamannya tentang kultivasinya. Ada kemungkinan besar peringkat fenomena inti emas ini berasal dari 100 tahun yang lalu. Su Zimo tidak tahu dari mana sekte atau latar belakang Diin untuk dapat memahami fenomena inti emas yang diciptakan oleh Kaisar Manusia. Kultivator manapun yang dapat menempati posisi teratas peringkat fenomena pasti bukan seseorang yang bisa dikacaukan. Jelas dilihat dari metode Yan Beichen. Su Zimo melanjutkan membaca. Fenomena peringkat nomor 2, Herlesye, Lautan Darah Gunung Mayat. Ketika dia melihat Laut Darah Gunung Mayat, Su Zimo tahu bahwa pembudidaya adalah penerus sekte Asura. Dalam pertempuran di puncak etiril itu, fenomena yang sama muncul di belakang Asura Yan Beichen dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan satu serangan, itu membunuh 2 Void Reversions. Su Zimo melanjutkan membaca. Mayat Laut Darah Gunung, diciptakan oleh Asura pertama di zaman kuno. Awalnya 2 fenomena Golden Core yang berbeda, Corpse Mountain dan Blood Sea. Meskipun ada banyak ahli waris iblis di sekte Asura, hanya sedikit dari mereka yang bisa menggabungkan keduanya. Setelah menyatu, ia memiliki kekuatan yang menakutkan dan dapat masuk dalam 10 besar peringkat fenomena. Su Zimo mengangguk dalam diam. Menurut kata-kata Yan Beichen, dia seharusnya menjadi nomor 1 dari peringkat fenomena 1000 tahun yang lalu dengan mengandalkan Lautan Darah Gunung Mayat ini. Meskipun Chaos Ocean adalah fenomena nomor 1 sepanjang sejarah, peringkat pada peringkat fenomena tidak ditentukan hanya pada fenomena seseorang, tetapi juga kekuatan pembudidaya. Bahkan untuk fenomena inti emas yang sama, kekuatan yang ditunjukkan oleh 2 pembudidaya yang melepaskannya akan menjadi dunia yang terpisah jika mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terhadapnya. Peringkat fenomena No. 3. Biksu Pujian, Buddha kuno Lentera Hijau. Munculnya Buddha kuno disertai ledakan lentera hijau dengan keras dalam bahasa Sanskerta ke segala arah, membakar semua makhluk hidup dan menekan semua setan, hantu, dan iblis. Dibudidayakan hingga puncaknya, dapat dianggap sebagai 10 besar di peringkat fenomena. Ada banyak fenomena inti emas lainnya di balik peringkat fenomena dan mereka memusingkan. Su Zimo sangat penasaran karena dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Kerajaan abadi, matahari terbenam sungai berkelok-kelok, cahaya ilahi kaca, dunia bawah, 1000 pedang bersatu, kabut yang mengamplifikasi, neraka tanpa batas, pegunungan sungai tak berujung, Ki Ungu Timur, pagoda 7 lantai, cahaya Buddha, bara api, ikan ganda yin yang. Setiap fenomena Golden Core memiliki pengantar yang mendetail. Su Zimo terus menjelajah dan secara kasar dapat menyimpulkan sekte atau faksi yang dimiliki oleh fenomena tersebut dilihat dari nama dan deskripsi mereka. Misalnya, Glass Divine Light harus menjadi fenomena Golden Core dari Glass Palace. Deskripsi menampilkan penghargaan tinggi untuk Glass Divine Light dan jika dirilis pada puncaknya, itu dapat dianggap sebagai 10 besar di peringkat fenomena. Dunia bawah dan neraka tanpa batas harus menjadi fenomena inti emas dari sekte iblis. Adapun Seven Floor Pagoda dan Buddha's Radiance, itu harus menjadi fenomena biara Buddha. Perlahan-lahan, Su Zimo menyadari bahwa fenomenon ranking sebagian besar ditempati oleh sekte super dari sekte abadi, Buddha, dan iblis serta berbagai faksi kuat di daratan Tianhuang. Dari 108 tempat teratas di fenomenon rankings, hanya ada sekitar 60 fenomena Golden Core. Sebagian besar diulang, berasal dari pembudidaya berbeda dari sekte yang sama. Setelah membaca fenomenon ranking, Su Zimo tidak menemukan fenomena Golden Core yang mirip dengannya. Sedikit mengernyit, dia merasa agak sedih.
Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Di akhir peringkat fenomena ada halaman lain. Ketika Suzimo membalik, dia melihat ada juga beberapa fenomena inti emas yang tercantum di halaman terakhir. Itu adalah fenomena yang pernah muncul sekali tanpa muncul kembali atau telah punah. Baris pertama, teratai hijau pembersih dunia. Awalnya fenomena biara Fahua, teratai hijau abadi bersinar terang dan memiliki kekuatan menakutkan yang bisa membersihkan semua kejahatan di dunia. Ini adalah sesuatu yang dapat dianggap sebagai 10 besar di Phenomenon Ranking. Namun, 10.000 tahun yang lalu, wilayah utara mengalami bencana dan kekaisaran kian besar dihancurkan bersama dengan biara Fahua, yang menyebabkan hilangnya teratai hijau pembersih dunia. Pada saat itu, Suzimo tercerahkan. Jadi, salah satu dari dua biara besar yang hancur dalam malapetaka 10.000 tahun yang lalu itu adalah biara Fahua. Suzimo menggelengkan kepalanya, sedikit terkejut. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, berapa banyak orang yang masih dapat mengingat kerajaan dan biara yang berkembang pesat itu? Jika itu adalah kasus sekte super yang hancur, paragon yang jatuh mungkin akan hilang di pasir waktu dan dilupakan oleh semua orang setelah 100 tahun. Saat Suzimo melanjutkan membaca, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik saat matanya berbinar. Penyu ilahi primordial, makhluk ilahi amfibi yang hilang. Ular primordial melonjak, dewa api yang hilang. Legenda mengatakan bahwa di era purba, ribuan ras saling bertarung dan semua kehidupan kacau balau. Darah tertumpah di mana-mana saat mayat berjejer di tanah. Pertempuran besar itu menyebabkan langit runtuh dan tanah runtuh. Arus kosong melonjak kemana-mana, meteor jatuh, tanah runtuh sementara lahar menyembur kemana-mana, membunuh banyak nyawa. Suzimo sedang berpikir keras saat ini. Battle Royale dari era primordial adalah sesuatu yang pernah dia dengar paman liang dari eliksir yang sekte disebutkan sebelumnya. Namun, dia tidak tahu apa alasannya. Yang dia tahu adalah bahwa pertempuran itu adalah alasan mengapa hanya tersisa 100 ras dengan ribuan ras yang punah. Karena itu, umat manusia mendapat jeda dan berhasil bangkit. Suzimo melanjutkan membaca. Akhirnya, pertempuran itu membuat khawatir dua makhluk suci dari zaman purba, kura-kura dan ular untuk turun pada saat yang sama. Kura-kura ilahi berhasil membawa langit dengan cangkangnya dan menekan arus kehampaan dengan anggota tubuhnya. Ular yang menjulang itu bangkit dari bawah tanah. Dengan kepala ular, tubuh anakonda, sisik naga, sayap phoenix, tanpa tanduk atau kaki dan kekuatan yang sebanding dengan naga sejati, ia melahap semua lava dan menekan gunung berapi di mana-mana. Munculnya kura-kura dan ular menyelamatkan semua nyawa. Para ahli umat manusia yang menyaksikan hal itu tergerak dan menciptakan kedua fenomena tersebut dengan memahaminya. Sepanjang sejarah, kadang-kadang ada kultivator yang berhasil memahami dua fenomena inti emas di zaman purba. Namun, tidak satupun dari mereka bisa menampilkan kekuatan yang sama dari masa lalu. Ada desas-desus bahwa ketika Phenomenon Ranking baru saja dibuat, dua fenomena Golden Core terdaftar di antara 10 besar. Setelah melihat ini, Suzimo tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia akhirnya mengerti arti di balik kedua fenomena itu. Ketika dia membentuk intinya, dantiannya mengandung energi api dan air yang sangat berbeda. Keduanya bentrok berulang kali dengan tidak ada pihak yang mau mengalah. Dengan demikian, kedua energi tersebut meningkat terus-menerus sambil bertarung satu sama lain. Akhirnya, dengan risiko tubuh Suzimo meledak, kedua energi berbeda itu akhirnya menjadi stabil dan mencapai keseimbangan. Pada saat itu, energi api dan air sudah mencapai batasnya. Itu juga alasan mengapa Suzimo berhasil menyaksikan dua adegan mengejutkan dari era purba. Kura-kura ilahi melambangkan air sedangkan ular yang menjulang tinggi melambangkan api. Alasan mengapa Primordial Divine Turtle dan Primordial Soaring Serpent tidak ada dalam iterasi peringkat fenomena sebelumnya bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi karena keduanya telah punah selama bertahun-tahun. Tersenyum lembut, Suzimo merasa bangga. Tidak peduli masa lalu dari dua fenomena inti emas, sekarang keduanya ada di tangannya di generasi ini, dia yakin bahwa dia pasti bisa melepaskannya ke tingkat yang tak tertandingi. Eternal Secret King, Chapter 510. Bab 510, tiba di reruntuhan. Suzimo menyortir tas penyimpanan Changlang dan 4 lainnya sekali lagi. Tidak banyak harta karun yang patut diperhatikan, hanya ramuan, batu roh, dan beberapa senjata roh tidak ada yang menarik bagi Suzimo. Saat ini, yang paling dia inginkan adalah manual keterampilan rahasia tentang Dao Inti. Ranah kondensasi Qi memiliki panduan kondensasi Qi. Ranah pendirian yayasan memiliki panduan pendirian yayasan. Harus ada teknik kultivasi untuk ranah inti emas juga. Teknik kultivasi sangat penting untuk kecepatan kultivasi seorang kultivator dan peningkatan kekuatan. Misalnya, selama seseorang mengolah salah satu dari 3 keterampilan rahasia puncak etiril, pendirian yayasan etiril, dengan rajin dan memahaminya, mereka akan dapat membuka hingga 6 meridian roh. Itu adalah sesuatu yang cukup mengesankan sebelum memasuki medan perang kuno. Dengan teknik kultivasi kelas atas, seorang kultivator dapat membagi dua upayanya pada kultivasi alam inti emasnya. Namun, puncak etiril tidak mengandung teknik kultivasi tingkat atas untuk Dao Inti. Setelah pertempuran besar-besaran di puncak etiril, Master Sekte Ling Yun menyebutkan hal ini kepada Suzimo. Keadaan formasi inti Suzimo juga agak istimewa. Dua energi api dan air yang berbeda bentrok di dalam dantiannya. Meskipun dia berhasil menekan api dan air sambil menaklukkan kura-kura dan ular berkat tekadnya yang kuat dan fisiknya yang menakutkan, itu masih merupakan bahaya laten. Tanpa bantuan teknik kultivasi yang kuat untuk Dao Inti, Suzimo khawatir dia akan mendapat masalah di masa depan. Fakta bahwa tidak ada teknik kultivasi rahasia di dalam tas penyimpanan makhluk sempurna Changlang dan yang lainnya adalah sesuatu yang diharapkan Suzimo juga. Tas penyimpanan sebagian besar berisi bahan habis pakai seperti ramuan dan batu roh atau senjata roh yang digunakan untuk membunuh. Kebanyakan orang tidak akan menaruh teknik kultivasi rahasia mereka di tas penyimpanan. Namun, dari tas penyimpanan Liang Heng, selain peringkat fenomena, Suzimo menemukan bangau roh pembawa pesan. Konten di dalamnya membangkitkan minatnya. Itu menunjukkan bahwa ada tanah berbahaya yang dikenal sebagai reruntuhan kian besar. 10.000 tahun yang lalu, ibu kota kian besar dihancurkan dalam semalam dan dihancurkan menjadi reruntuhan dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam tragedi itu. Di samping ibu kota kian besar terdapat dua biara Buddha besar pada masa itu, biara Fahua dan biara Daming. Banyak harta terkubur di dalam reruntuhan. Selain ramuan ajaib dan senjata roh, ada juga teknik kultivasi yang hilang. Dikatakan bahwa keterampilan rahasia nomor 1 dari Dao Inti, Sutra Teratai Dharmik Mistik, dimakamkan bersama dengan biara Fahua di reruntuhan. Namun, tidak ada yang berhasil menemukannya. Tentu saja, reruntuhan itu bukanlah tempat yang bersahabat dan penuh dengan bahaya berbahaya. Selama bertahun-tahun, selalu ada pembudidaya yang mengambil risiko untuk menjelajahinya tetapi gagal kembali hidup-hidup.
Bahkan ada desas-desus bahwa meskipun ibu kota kian besar dihancurkan dan menjadi reruntuhan, api roh bawaan yang membakarnya belum padam dan masih menyala. Setelah merenung sejenak, Su Zimo memutuskan untuk memeriksa reruntuhan kian besar. Pertama, ada daya pikat yang jelas dari harta karun yang terkubur bersama dengan ibu kota agung kian besar dan dua sekte super di reruntuhan. Kedua, jika dia dapat menemukan sutra teratai darmik mistik, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagi kultivasinya. Itu berbeda dari kultivasi iblisnya. Meskipun Dai Yue juga telah meninggalkannya Supreme Demon Klasik sebelum dia pergi, ada sutra kultivasi yang sesuai langsung dari bagian body tempering di awal sampai ke bagian yang spirit di bagian akhir. Untuk kultivasi keabadiannya, Ethereal Peak tidak memiliki teknik kultivasi tingkat atas. Sementara Su Zimo membangun fondasinya yang kuat di puncak Ethereal, teknik keabadiannya yang benar-benar kuat tidak dipelajari dari puncak Ethereal. Dia mempelajari manual dragonifikasi kuno dari Istana Kaisar Manusia. Formasi pedang cahaya lilin diperoleh dari Extreme Fire Dao Lord. Itu sama untuk manual penenang laut, manual tidal, dan Asura Saber. Oleh karena itu, Su Zimo memutuskan untuk berkeliling reruntuhan kian besar dan melihat apakah dia bisa mendapatkan hadiah. Ketiga, itu adalah rumor tentang api roh. Jika dia bisa bertemu dengan api roh bawaan, Su Zimo bisa mencoba memperbaiki armor sutra emas mistik di tas penyimpanannya. Kembali ke medan perang kuno dasar, dia bahkan berhasil mengambil beberapa panah emas hitam yang dulunya merupakan senjata roh bawaan tetapi pola rohnya hancur, dia dapat mencoba memperbaikinya. Selain itu, tingkat ketiga formasi pedang cahaya lilin membutuhkan 27 pedang. Jika dia bisa menyempurnakan pedang terbangnya lagi dengan api roh bawaan, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kekuatan pedang terbangnya. Terakhir, itu untuk kultivasi pribadinya. Saat ini, Su Zimo memiliki banyak teknik kultivasi. Jika dia hanya mengandalkan kultivasi pengasingan secara kaku, akan sulit baginya untuk bertemu dengan kemajuan apapun, cara baginya untuk bertemu dengan pertumbuhan yang cepat dipicu oleh ancaman. Ambil Asura Sabre misalnya. Jika seseorang tidak membunuh dan berubah menjadi Asura, mereka tidak akan bisa memahami rahasia pedang Asura. Merapikan pakaiannya, Su Zimo bangkit dan menghalau formasi yang mengelilingi kediamannya dengan gelombang sebelum mendorong pintu dan keluar. Berdiri di pintu masuk, dia berhenti sejenak dan berbalik. Tatapannya mendung saat dia melihat kelopak bunga jatuh dari pohon persik di halaman. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Sekarang setelah ini selesai, kemungkinan besar dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Beberapa saat kemudian, Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan menutup pintu sebelum berbalik untuk pergi. Di udara, Su Zimo melesat ke arah reruntuhan kian besar tanpa apapun di bawah kakinya, mengalami kekuatan dan perubahan yang ditimbulkan oleh alam inti emas. Terlepas dari tahun-tahunnya di medan perang kuno, Su Zimo tidak pernah meninggalkan wilayah Zou Agung sampai titik kultivasinya ini. Di satu sisi, dia tidak punya banyak waktu. Hanya 6 tahun telah berlalu sejak dia bergabung dengan Ethereal Peak. Baginya untuk mencapai ranah Golden Core dari Ki Condensation dalam waktu 6 tahun adalah kecepatan kultivasi yang agak menakutkan. Di sisi lain, kultivasi Su Zimo terlalu rendah. Penggarap pendirian yayasan hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri di dalam wilayah Zou Agung. Jika mereka pergi, akan sulit bagi mereka untuk kembali hidup-hidup. Reruntuhan kian besar tidak terletak di dalam dinasti Zou Agung. Sekarang Su Zimo telah membentuk inti untuk keabadian dan kultivasi iblisnya, dia jauh lebih percaya diri dan siap untuk menjelajahi reruntuhan kian besar. Dia melakukan perjalanan selama sebulan penuh tanpa tidur dan istirahat sebelum akhirnya tiba di tempat tujuannya. Di cakrawala jauh, dinding puing yang memancarkan aura kuno mulai terlihat. Menyapu pandangannya, reruntuhan itu luas dan tak terbatas. Orang bisa membayangkan wilayah di masa pemerintahan kerajaan yang besar dan megah ini di masa jayanya. Paling tidak, itu lebih dari 10 kali dinasti Zou besar saat ini. Saat dia semakin dekat, Su Zimo memfokuskan pandangannya. Di tengah reruntuhan ada jurang yang sangat besar yang membelah tempat itu menjadi dua, memanjang ke cakrawala jauh sekali. Melihat ke bawah, sepertinya seekor binatang raksasa sedang membuka mulutnya yang besar, siap melahap semua kehidupan. Jurang itu dalam dan gelap, mengeluarkan angin dingin. Bahkan dengan kekuatan penglihatannya, Su Zimo tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahaya ekstrim datang dari reruntuhan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo merasakan aura familiar datang dari kedalaman reruntuhan, seolah-olah ada suara atau semacam kekuatan yang memanggilnya. Misterius, dia meratap sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, suara rantai berderak, tumpul dan berat, terdengar dari kedalaman jurang yang gelap dan mengerikan. Sepasang mata terbuka dengan kilatan ganas. Itu berkedip-kedip di dalam ruang itu. Pada saat itu, seolah-olah siang dan terang baru saja bertukar saat yin dan yang berpotongan. Dalam kilatan iluminasi sesaat itu, wajah yang sangat tua dan layu dapat terlihat samar-samar, itu sangat mengerikan. Wajah itu menyeringai dan mengeluarkan tawa yang menusuk telinga. Kekeke, orang yang ditakdirkan telah tiba.